Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya langsung ke Bu Eva. Bu Eva, kalau berbicara tentang hal apa yang sebaiknya memang ditunjukkan oleh penyidik dalam hal ini terhadap Ibu PC untuk juga membangun kepercayaan dan memang tentu ya mengungkap ini seterang-terangnya. Seperti apa pandangan Anda? Kalau buat saya, perlakukanlah Bu PC itu sama seperti tersangka pada umumnya. Apalagi dalam konteks ini adalah kembali lagi pembunuhan berencana. Mantap. Tindak pidana yang kategorinya adalah berat gitu. Ya. Jadi bahwa kemudian apakah penahanan itu perlu atau tidak gitu ya. Pilihannya adalah penahanan rumah, tahanan kota gitu ya, atau tahanan kalau buat saya kalaupun ditahan di rutan begitu. Ya, sehingga transparansi, objektivitas, akuntabilitas publik bisa terjaga. Ada pihak ketiga di situ ya, Kementerian Hukum dan HAM. Rutan bisa menjadi sarana yang cukup rasanya untuk Ibu PC juga katakanlah berinteraksi dengan putranya gitu ya. Jadi saya kira perlakuan yang sama yang bisa ditampilkan oleh institusi kepolisian itu menjadi kunci untuk kemudian polisi ini benar-benar bertindak secara objektif, tidak pandang bulu, dan kembali lagi sama ya, memposisikan setiap orang sama di hadapan hukum. Baik, gitu. Tapi seberapa mudahkah menjerat Ibu PC dalam konteks 340 begitu kan, dari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 pemeriksaan yang dilakukan. Kita nggak tahu apakah pemeriksaan ini menjadi pemeriksaan yang terakhir atau nanti perlu ada pemeriksaan lanjutan. Ya, peran Ibu PC ini kan menarik ya. Kalau konteksnya dia adalah turut serta melakukan pembunuhan bersama-sama dengan suaminya, tentunya harus dibuktikan bahwa di sana ada keinginan atau kesengajaan bersama untuk mewujudkan tindak pidana. Jadi ya, sudah ada niatan ya, untuk membunuh korban begitu yang diutarakan Ibu PC begitu ya? Betul ya, ada meeting of mind, ya, ada pertemuan niat ya, ada kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana itu. Apakah itu ada? Ini kita mesti hati-hati memang. Atau sekedar dia memberikan kesempatan kepada suaminya untuk melakukan perbuatan itu. Ya, kalau itu kita bicara tentang perbantuan tentunya. Ya, karena selama ini posisi Bu PC juga kalau menurut saya belum duduk. Karena kalau dikatakan dia adalah sebagai pelaku material, ya, pelaku penembakan atau pelaku pembunuhan itu juga tidak gitu ya. Dan apakah dia diposisikan sebagai peserta tindak pidana atau pembantu tindak pidana itu juga harus dijelaskan oleh penyidik, dan informasi itu saya kira memang belum ada ya. Baik, sampai tapi sekarang. Kalau seseorang memicu emosi orang untuk melakukan tindak pidana, apakah itu patut untuk dipersalahkan? Ya, maksudnya ngompori, manas-manasi. Atau pernyataannya itu membuat, misalnya pernyataan saya membuat Ibu Eva panas begitu? Iya, di dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 ada yang namanya outlawking. Ya, jadi bahasanya adalah mengompor-ngompori orang untuk melakukan tindak pidana. Ya, dalam konteks itu memang orang lebih sering menyebutnya di-55-kan atau pasal 55. Ya, meskipun konteksnya kalau adalah bicara masalah ngompor itu saya juga bingung, Mas. Ketika statement pertama kali beliau mau menemui Pak Ferdi Sambo di markas Polri di Brimob itu mengatakan, saya memaafkan suami saya. Tidak ada mengompor-ngompori di situ. Dan persoalannya tidak ada terkait dengan Yosua, tidak ada dengan dana itu, gitu loh. Baik. Saya memaafkan, gitu loh. Suami saya. Berarti persoalan dari suaminya. Baik, saya ingin minta Bu Eva untuk meneruskan sedikit, silakan. Ya. Posisi Bu PC harus dijelaskan. Harus diperjelas ya, begitu ya posisinya. Ya. Iya. Baik, silakan Prof. Apa yang menjadi penting dalam menguji konsistensi Bu PC? Masukan dari Anda untuk penyidik. Kalau saya sekali lagi kita harus mitigasi kalau saya. Mitigasi itu mengurangi dampak buruk pada Bu PC dan keluarganya. Gitu. Apa yang masih bisa diselamatkan dari keluarganya Bu PC itu? Kalau misalnya Pak Sombo itu kira-kira hukumannya akan seperti apa? Kalau ini akan seperti apa? Apa yang bisa kita selamatkan? Anaknya bagaimana? Ideanya bagaimana? Karena itu apa? Kalau saya melihat dari gestur yang sudah Anda tanyakan tadi, Pak Sambo itu kelihatannya tidak punya masalah. Tapi ketika dia dijejeri oleh
Bu PC, itu ada kesan yang saya melihat kalau kekerasan itu disentuh dengan hati, dengan bahasa hati, itu akan luluh ya. Karena itu di kita, kalau menurut saya hadapkan persoalan ini ada pilihan A dan B, gitu. Kalau akan tetap seperti ini, maka kan hukumannya akan seperti ini. Kalau ini akan seperti ini. Dan ini bukannya persoalan duniawiah saja, tetapi akhirat, gitu loh. Ya, seperti misalnya, saya minta maaf lah kepada keluarga Pak Yosua, bukan kepada persoalan pelecehannya, tetapi membunuhnya. Karena persoalan manusiawi, membunuhnya itu yang menjadi persoalan. Ya. Sehingga kalau saya itu yang saya sampaikan. Dan kemudian saya minta usul satu. Silakan. Maaf sekali ini pada polisi, membangun kepercayaan itu bukan mudah. Kalau contoh misalnya kasus ini, Bu PC foto ditunjukkan kalau dia sedang sidang, itu sudah tidak menimbulkan pertanyaan apa-apa. Tapi kalau sekarang ini kan persoalan bertanya-tanya. Baik. Gitu. Apakah dia hadir atau tidak? Iya. Masuknya aja banyak yang tidak tahu ya lewat pintu mana. Makanya tadi, dan maaf, ada perbedaan. Baik. Kalau dari pengacaranya mengatakan datang lebih dulu. Iya. Tetapi oleh Humas mengatakan jam 10:30. Itu sudah mengatakan yang berbeda. Iya. Membangun kepercayaan bukan ini. Ini saya khawatir kalau semakin tidak percaya nanti pada polisi. Baik, ini mudah-mudahan bisa dijawab tentu saja oleh penyidik. Terakhir dari pihak keluarga, Pak Nelson, apa harapan Anda untuk Putri Chandrawati? Tentu dari konteks penegakan hukumnya juga ya. Sebelum hati ini membeku seperti es, dimanapun pertobatan itu dibuka pintu-pintu langit oleh Ilahi. Oleh karenanya, dengan berulang-ulang, profesorku ada dua di sini tetap mengatakan di dunia KUHP juga alasan pemaaf itu tinggi sekali nilainya, baik mengurangi tahanan, mengurangi jam terbang di Hotel Prodeo. Kembalilah ibunda yang cantik jelita, bertobatlah. Kami hanya mengharapkan kalau saya ulangi di forum ini, pertama, jadikanlah Joshua ini pahlawan kepolisian. Kedua, Duren 3 tadi kita jadikan monumen seperti monumen Pancasila, monumen tsunami. Baru terakhir, tidak ada susah sekali kami bawa ke Sungai Bahar. Perhatikan keluarga yang di sana. Di satu sisi, di sini selebritis, di sana kehilangan anak untuk selama-lamanya. Pilihan ini sebelum masuk ke pengadilan, pintu maaf kami kembalikan kepada pihak masing-masing. Baik, tapi sangat berharap keluarga Ibu PC ditahan ya malam hari ini. Udah sejak lama sebenarnya, tapi kalau malam ini jangan lagi pakai paspor imigrasi yang ilegal. Baik, baik. Terima kasih Pak Nelson, Prof. Kuncoro, dan Ibu Eva atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kami malam hari ini. Salam sehat Bapak Ibu. Dan pemirsa. Ya, terima kasih. Usai sudah MNC News Prime hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana melalui program MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajat Wiratma, sampai jumpa.